Shalom, perkenalkan nama saya Lian Richarles. Saya berasal dari daerah Kukar, tepatnya Desa Budaya Sungai Bawang. Saya berkuliah di Sekolah Tinggi Teologi Tenggarong. Pada saat hari ini saya dalam semester 4. Konsentrasi yang saya ambil adalah konsentrasi pelayanan pemuda. Pada hari ini kita akan belajar dari satu nas, yaitu Mazmur 139 ayat yang 23 dan 24. Dalam Mazmur ini kita bisa melihat dalam latar belakangnya adalah doa Daud yang luar biasa, memohon kepada Tuhan untuk menyelidiki hati dan pikirannya. Hari ini kita akan belajar dari ujian iman, atau tema kita adalah ujian iman. Ujian iman adalah ujian yang dimana kita rasakan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ujian bukanlah suatu yang kita cari, dan penderitaan bukanlah hal yang kita rindukan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Tapi sebagai orang percaya, kita tahu bahwa hidup kita selalu ada saja tantangan, ada saja jalan yang tidak mulus dalam kehidupan kita. Ada masa-masa kegelapan, ada masa tekanan dalam kehidupan kita, ada juga pencobaan yang membuat kita bertanya, mengapa ini terjadi? Di manakah Tuhan? Mengapa Tuhan mengizinkan ini terjadi dalam kehidupan kita? Namun di dalam Mazmur 139 ini kita menemukan sebuah doa yang luar biasa dari Daud. Bukan permohonan untuk dilepaskan dari masalah, tapi permohonan untuk diselidiki oleh Tuhan. Nah, di dalam kitab-kitab lain juga menjelaskan tentang ujian iman. Kita bisa melihat dalam beberapa kitab seperti berikut. Pertama ada di dalam Kejadian pasal 22 ayat yang 1. Allah menguji iman Abraham untuk mempersembahkan anaknya. Kita tahu dalam cerita Abraham ini panjang sekali ceritanya. Dia menantikan seorang anak, namun setelah dia memiliki anak dan Tuhan ingin Abraham mempersembahkan anak itu pada Tuhan. Dalam kitab Ulangan juga mengatakan Tuhan menguji Israel di padang gurun. Ini adalah sebuah gambaran ujian iman dan ketergantungan kepada Tuhan. Dalam Roma juga menjelaskan di mana ujian iman sebuah rantai rohani, ujian ketekunan, tahan uji, dan pengharapan. Dalam 1 Petrus juga mengatakan seperti emas yang diuji dalam api, sebegitu juga iman kita diuji menyatakan karunia-Nya. Yakobus juga mengatakan dalam ayat ini paling langsung berbicara soal bagaimana ujian iman berbentuk ketekunan dan kedewasaan dalam kehidupan kita. Nah, kita akan belajar dalam beberapa hal mengapa ujian iman itu penting dalam kehidupan kita sebagai umat Kristen. Yang pertama, kita bisa lihat dalam ayat yang 23 yang bagian A, untuk menyelidiki hati kita. Nah, adapun beberapa alasan mengapa Tuhan ingin menyelidiki hati kita. Bukankah Tuhan sudah tahu? Bukankah Tuhan mengerti apa isi hati kita? Adapun beberapa alasan, karena Tuhan mau melihat hati kita lebih jelas. Tuhan mau melihat bagaimana hati kita merespon semua apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Alasan yang kedua adalah Tuhan mau menyelidiki dan mengoreksi jalan hidup kita. Tuhan memberikan ujian iman bagi kita karena itu menjadi alat untuk mengoreksi arah hidup kita. Alasan yang ketiga adalah karena Tuhan mau kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, poin yang kedua adalah ayatnya yang ke-23 bagian B, untuk melihat hidup kita. Mengapa Tuhan mau melihat hidup kita? Bukankah Dia sudah tahu semuanya? Bukankah Tuhan tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Adapun beberapa alasan yang terjadi. Yang pertama, karena Tuhan peduli secara pribadi. Tuhan peduli pada setiap kehidupan kita, bahkan dari hal kecil yang orang tidak lihat dalam kehidupan kita.
Karena banyak sekali orang-orang yang melihat kita selalu baik-baik saja, tapi mereka tidak tahu dalam kehidupan kita pasti ada saja hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita. Itulah yang dimaksudkan dalam ayat ini, bahwa orang tidak akan bisa melihat hal sekecil pun di dalam kehidupan kita. Alasan yang kedua, karena Tuhan mau membentuk kita. Tuhan melihat hidup kita, Tuhan menolong kita untuk memilih apa yang perlu dikoreksi dan dibentuk dan dipulihkan oleh Tuhan. Alasan yang ketiga, mengapa Tuhan mau melihat hidup kita? Karena Tuhan mau menuntun kita ke jalan yang benar, ke jalan yang Tuhan inginkan kita tuju. Karena Tuhan tidak mau anak-anak ketebusannya tersesat atau kembali kepada jalan yang tidak benar. Alasan yang ketiga, alasan yang keempat, mengapa Tuhan mau melihat hidup kita? Karena Tuhan mau menguji dan memurnikan iman kita. Tuhan melihat bukan hanya apa yang kita lakukan di luar, tapi Tuhan juga mau melihat apa yang ada di dalam kehidupan kita. Dan poin yang ketiga dalam ayatnya 23 bagian C, untuk menguji pikiran-pikiran kita. Mengapa Tuhan mau menguji pikiran-pikiran kita? Adapun beberapa alasan mengapa Tuhan mau menguji pikiran kita. Yang pertama, karena pikiran merupakan sumber dari tindakan dan perasaan. Dari pikiran kita banyak sekali hal-hal yang timbul, baik dari hal-hal dosa duniawi atau pemikiran-pemikiran kotor yang dalam kehidupan kita. Dalam pemikiran kita ini selalu melenceng dari pemikiran yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Yang kedua, alasan yang kedua, karena pikiran kita bisa menjadi sumber pencobaan. Karena dalam pemikiran kita ini selalu saja dapat dipengaruhi oleh dosa-dosa. Alasan yang ketiga, karena Tuhan mau memperbarui pikiran kita. Salah satu tujuan iman adalah membawa kita kepada perubahan dan pembaruan hidup. Jelas juga dikatakan dalam Roma 12 ayat yang kedua. Alasan yang keempat, karena Tuhan mau menguji ketulusan hati kita. Pikiran kita seringkali menjadi cermin dari hati kita. Dalam pengujian pikiran kita, Tuhan juga melihat motivasi dan niat kehidupan kita. Dalam Amsal 16 yang kedua jelas juga dikatakan di sana. Poin yang keempat dalam ayat yang ke-24, supaya kita tidak lari dari Tuhan. Jelas dikatakan supaya kita tidak lari dari Tuhan. Mengapa dalam ujian iman ada yang namanya supaya kita tidak lari dari Tuhan? Adapun beberapa yang bisa kita lihat dan kita pelajari. Yang pertama, karena lari dari Tuhan adalah jalan menuju kehancuran. Bukankah kita sudah tahu jalan menuju kebahagiaan, menuju ke sorga hanya ada di Tuhan? Namun seringkali anak-anak Tuhan masih lari daripada Tuhan. Apalagi panggilan yang mereka dapat, selalu mereka lari dari itu. Mengapa dikatakan kehancuran? Karena dari Tuhan itu seperti domba yang tersesat. Tuhan mencari domba-domba yang tersesat. Mungkin bebas di awal. Ketika kita lari daripada Tuhan, mungkin kita bebas dari awal. Namun lama-kelamaan kita tidak tahu bahwa kita menuju bahaya. Dapat kita pelajari dari kisah Yunus, yang dimana Yunus sudah dipanggil oleh Tuhan, namun dia lari daripada panggilannya itu. Tuhan mengizinkan badai dan ia ditelan oleh ikan besar. Itu semua adalah ujian yang Tuhan berikan dalam kehidupannya karena dia lari daripada Tuhan. Namun Tuhan selalu mengingatkan Yunus supaya Yunus kembali kepada jalan yang benar, sehingga ia kembali kepada Tuhan dan melaksanakan tugas panggilannya, yaitu untuk memberitakan Injil dan kebenaran. Yang kedua, alasan yang kedua, karena Tuhan rindu kita dengannya. Dalam Mazmur 139 dan 23 sampai yang ke-34 adalah,
doa kerinduan akan hubungan yang ada dengan Tuhan. Ada sebuah ilustrasi dalam kehidupan kita, seorang bapak-bapak dan seorang anak, di mana bapak-bapak ini membawa seorang anak pergi ke pasar, dan anak ini ingin sekali memakan kue yang ada di pasar waktu itu. Namun bapaknya tidak cukup uang untuk membelikan kue itu pada anaknya. Nah, disitulah terjadi kebimbangan, keujian imannya bapak-bapak ini. Sehingga apakah bapak ini akan mengambil kue itu dengan terpaksa atau dengan tidaknya? Apakah bapak ini akan mengambil dengan mencuri atau tidak? Disitulah ujian imannya terjadi. Apakah dia akan mencuri barang tersebut atau mencuri makanan tersebut untuk anaknya yang ingin sekali memakan kue tersebut? Tetapi bapak ini mengingat akan pesan yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka, bahwa jangan mencuri, bahwa ujian iman itu adalah hal penting dalam kehidupan kita. Kesimpulan bagi kita pada hari ini adalah Tuhan menyelidiki hati kita, menguji pikiran kita, karena Dia mengasihi kita dengan kasih yang begitu dalam dan tidak ingin berjalan menjauh darinya. Nah, kita tahu bahwa hati kita mudah menyimpang, mudah merespon hal-hal yang tidak baik. Apalagi pemikiran kita gampang sekali dipicu oleh hal-hal duniawi. Kita juga mudah terpengaruhi dari hal-hal keduniawian yang ada, dan hidup kita bisa tampak benar di luar namun mulai melenceng di dalam melalui penyelidikannya Tuhan. Dalam kehidupan kita ada saja hal-hal yang kita merasakan, oh ini tidak baik dalam kehidupan kita, oh ini baik dalam kehidupan kita, sehingga kita salah melangkah. Itu yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Adapun Tuhan ingin menunjukkan apa yang tersembunyi. Tuhan itu maha tahu dalam kehidupan kita. Tuhan itu menunjukkan apa yang tersembunyi, bukan untuk mempermalukan kita. Apa yang telah kita perbuat yang tersembunyi-sembunyi atau yang tidak terlihat di mata orang lain, tapi Tuhan memperlihatkan itu. Bukan Tuhan mau mempermalukan kita, tapi untuk menyembuhkan kita supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Yang kedua, mengoreksi jalan hidup kita agar kita tidak terus berjalan di jalan yang serong daripada yang Tuhan inginkan. Pengujian iman kita supaya iman itu dimurnikan dan menjadi kuat bagi Tuhan, menunjukkan kita kembali ke jalan yang benar agar kita hidup kekal bersama Tuhan di sorga nanti. Ujian iman bukan tentang Tuhan mencari kesalahan kita, tapi tentang Tuhan membentuk hati yang tulus dalam kehidupan kita, pikiran yang murni, dan hidup yang setia dalam kehidupan kita. Dan semua itu Dia lakukan karena Dia tidak mau kita lari dari Tuhan. Disitulah Mazmur 139 ayat 23 dan 24 adalah doa seorang yang rindu dekat dengan Tuhan. Kita juga tahu ada juga lagunya yang jelas dikatakan, selidiki aku ya Tuhan dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiranku, lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang benar. Jelas dikatakan di sana. Doa ini bukan hanya pemikiran untuk diuji atau doa, tapi untuk kerinduan untuk hidup selaras dengan kehendak-Nya hingga akhir. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan di sorga jika kita terus berjalan dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Itulah sedikit kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih, dan Tuhan Yesus selalu memberkati dalam kehidupan kita. Shalom.